Selamat datang di MRF Football, channel yang akan membahas berita seputar Manchester United. Jika kalian suka berita Manchester United dari kami, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan juga nyalakan tombol loncengnya, agar kalian bisa tahu berita Man United terupdate dari kami. Terima kasih, Glory Glory Manchester United. Erik ten Hag tidak bisa duduk nyaman di kursi kepelatihan Manchester United. Musim 2023-2024 sudah sekitar seperempat jalan dan MU sama sekali belum menunjukkan performa yang meyakinkan. Buruknya performa tim mau tidak mau mulai memunculkan keraguan terhadap kualitas pelatih. Erik ten Hag, bos Belanda itu mulai dianggap tidak cocok menangani tim sebesar Manchester United. Ada 5 hal besar yang jadi rapor buruk Erik ten Hag sebagai pelatih MU. 5 dosa ten Hag di antaranya. Manchester United telah menyiapkan Ruben Amorim dan Zinedine Zidane sebagai calon pengganti Erik ten Hag. Langkah itu diambil mengingat performa klub belakangan ini sudah masuk dalam tahap mengkhawatirkan. Ruben Amorim telah bersama Sporting Lisbon sejak tahun 2020 dan sempat dikaitkan dengan pekerjaan manajer Tottenham sebelum Ange Postecoglou yang ditunjuk pada musim panas. Dia memenangkan gelar pertama Sporting Lisbon dalam 19 tahun terakhir pada musim 2020-2021 dan dianggap sebagai salah satu pelatih muda terbaik di dunia pada usia 38 tahun setelah juga menghabiskan waktu di Casavia dan Braga sejak pensiun sebagai pemain. Sementara itu, Zinedine Zidane belum pernah melatih sejak meninggalkan Real Madrid untuk kedua kalinya pada 2021 setelah kembali pada 2019 setelah menjalani periode pertama yang sangat sukses sebagai pelatih. Manchester United dilaporkan memasukkan nama Ruben Amorim sebagai kandidat manajer jika Erik ten Hag dipecat. Lantas seperti apa catatan statistik manajer asal Portugal tersebut? Ruben Amorim bisa dibilang pendatang baru di level elit sepak bola Eropa, sebab dia baru melatih tim utama dan berlaga di Liga Primer Portugal pada akhir 2019 lalu. Ketika itu Ruben Amorim promosi di tim muda ke tim senior Braga. Selain itu, karir Ruben Amorim melejit. Dia melatih di Sporting Lisbon mulai Maret 2020 hingga kini. Ruben Amorim masih sangat muda, yaitu 38 tahun. Akan tetapi catatan statistik Ruben Amorim bisa dibilang gemilang. Dari 131 laga di Liga Primer Portugal, tim yang dilatih Ruben Amorim hanya merasakan 12 kali kekalahan. Ruben Amorim mencatatkan 98 kemenangan dari 131 laga di Liga. Lalu tim yang dilatih Ruben Amorim mencetak 264 gol dan hanya 98 kali kebobolan. Ruben Amorim membawa Sporting Lisbon menjadi juara Liga Primer Portugal musim 2020-2021. 2 musim berikutnya dia harus puas melihat Sporting Lisbon finish di bawah FC Porto dan Benfica. Namun dia meraih gelar Taça Liga dan Super Cup. Ruben Amorim punya catatan mentereng di Portugal. Dia masih sangat muda dan punya potensi besar. Namun Ruben Amorim mungkin belum cukup teruji. Erik ten Hag punya kisah sukses yang besar saat melatih Ajax Amsterdam. Namun, melatih Manchester United bukan soal meracik taktik. Andai Ruben Amorim ditunjuk sebagai manajer Manchester United, perubahan ini sudah pasti terjadi. Dia tipe manajer yang berbeda dengan Erik ten Hag. Ruben Amorim condong memakai formasi 3 back, lebih sering pakai formasi 3-4-3. Nah, ini sangat berbeda dengan Erik ten Hag yang lebih sering memakai 4 back. Erik ten Hag cenderung memakai formasi 4-2-3-1 atau 4-3-3.
habis jatuh tertimpa tangga pula. Begitulah peribahasa yang justru cocok untuk menggambarkan kondisi Manchester United. Setelah takluk 0-3 dari Newcastle, Ten Hag kembali dapat kabar negatif mengenai Casemiro. Menurut laporan yang dilansir dari Evening Standard Football, Casemiro dikonfirmasi kembali menderita cedera usai ditarik keluar selepas babak pertama berakhir. Dengan hal itu, maka gelandang asal Brazil itu juga dipastikan akan absen menghadapi Fulham di hari Sabtu 4 November 2023 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Manchester United mendominasi Inggris sampai era Sir Alex Ferguson berakhir. Roda berputar dan kini setan merah berada di bawah. Kejatuhan MU ini diakui mantan gelandang Liverpool Danny Murphy sebagai pemandangan yang menyenangkan. Liverpool merupakan rival bebuyutan MU dengan keduanya menjadi tim pemilik titel terbanyak di Inggris. MU praktis menyudahi periode sukses Liverpool di akhir 1980-an. Meski saat ini Manchester City menjadi tim yang mendominasi Inggris, tapi Liverpool menikmati posisi yang lebih baik ketimbang MU saat ini. Ini terasa menyenangkan, karena ketika saya dulu bermain, saya masih muda dan bertumbuh dengan mencoba melawan tim terbaik di planet ini. Tim itu adalah Man United. Dominasi yang mereka dulu punya, kala itu berlanjut ketika semua akan berada di tempat yang buruk. Saya ingin melihat Premier League yang kompetitif, dan Manchester United yang kompetitif akan menambahkan itu. Tapi kalau ada tim yang gagal, yang saya harus akui, saya suka bahwa yang gagal adalah mereka, imbuh pemain Liverpool tersebut. Ada satu indikator nyata untuk menunjukkan bahwa performa MU menjadi suram, khususnya lini serang. Hingga pekan ke-10 Premier League, pencetak gol terbanyak setan merah adalah Scott McTominay. Gol memang bukanlah satu-satunya indikator untuk menilai kinerja seorang penyerang, akan tetapi gol jadi ukuran untuk menentukan seorang penyerang sukses atau tidak. Nah, itulah yang menjadi masalah yang dihadapi para penyerang Manchester United. Penyerang yang dimiliki MU belum menunjukkan kinerja optimal dalam hal mencetak gol. Pencetak gol terbanyak United sejauh ini adalah Scott McTominay. Pemain berusia 26 tahun itu sudah mencetak gol, walau sangat jarang bermain penuh. Fulham akan menjamu Manchester United pada pekan ke-11 Premier League 2023-2024. Pertandingan Fulham versus MU di Craven Cottage ini akan disiarkan langsung pada hari Sabtu, 4 November 2023 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Fulham berada dalam performa yang lebih baik. Pekan lalu Fulham menahan imbang tuan rumah Brighton 1-1. Setelah itu, Fulham meraih kemenangan 3-1 atas Ipswich Town di babak 16 besar Carabao Cup. Sebaliknya, MU baru saja menelan 2 kekalahan beruntun dengan skor 0-3. 2 kekalahan itu mereka alami saat melawan Man City dan Newcastle United. Pahitnya lagi, 2 kekalahan itu dialami MU di kandang sendiri di Old Trafford. Kali ini MU akan bermain tandang melawan Fulham. Bisakah mereka bangkit dari keterpurukan dan meraih kemenangan? Ada kabar buruk datang bagi Manchester United. Bek incaran mereka Gonçalo Inacio dilaporkan kini masuk dalam radar Real Madrid. Menurut laporan dari AS, Real Madrid juga berencana untuk membeli bek tengah baru di tahun 2024 nanti. Carlo Ancelotti menilai timnya perlu berinvestasi pada bek tengah muda, dan itulah mengapa Gonçalo Inacio masuk dalam radar transfer mereka. Pasalnya, sang bek punya rekam jejak yang bagus di Sporting Lisbon dan timnas Portugal. Laporan yang sama mengklaim bahwa Real Madrid dan Manchester United bakal sulit membajak Gonçalo Inacio di musim dingin nanti. Ini disebabkan Sporting Lisbon tidak mau menjual Inacio di pertengahan musim, karena mereka tahu bakal sulit mencari pengganti yang sepadan untuk sang bek di pertengahan musim seperti ini. Itulah mengapa mereka akan menunda semua proses negosiasi untuk sang bek hingga musim tahun 2024 mendatang.
Legenda Manchester United Andy Cole buka suara terkait situasi buruk Manchester United belakangan ini. Ia menilai akar masalahnya ada di para pemain setan merah, bukan di Erik ten Hag. Kepada Sky Sport, Andy Cole menilai Erik ten Hag sama sekali tidak layak disalahkan atas sederet hasil buruk yang dialami setan merah. Dari pengamatan Andy Cole, banyak pemain MU yang tampil individualistis dan itu berdampak pada performa tim mereka. Andy Cole menilai para pemain MU juga harus bertanggung jawab atas sederet hasil buruk yang mereka terima ini. Ia ingin para juniornya berkaca karena mereka tidak memberikan performa terbaik mereka untuk setan merah sejauh ini. Ada informasi beredar seputar kondisi Rafael Varane. Sang bek absen di pertandingan Manchester United versus Newcastle United karena kondisinya tidak memungkinkan. Fans MU tidak terlalu khawatir. Rafael Varane dilaporkan absen di laga itu bukan karena cedera. Sang bek mengalami sakit H-1 pertandingan. Alhasil ia tidak cukup fit untuk membela Manchester United di laga tersebut. Erik ten Hag juga tidak mau memaksa Rafael Varane bermain sehingga ia menyuruh bek asal Prancis itu beristirahat lebih dahulu. Ada rumor beredar seputar aktivitas transfer West Ham United. Klub asal London itu dilaporkan akan mencoba merekrut Anthony Martial di tahun 2024 nanti. Menurut laporan Rudy Galetti, David Moyes sudah lama mengincar jasa Martial. Pelatih West Ham itu naksir berat dengan kemampuan sang striker. Ia dinilai mampu memberikan dimensi yang berbeda di lini serang The Hammers. Untuk itu David Moyes sangat ingin memboyongnya ketika ia berstatus sebagai free agent di tahun depan. Laporan tersebut mengklaim bahwa kans West Ham United untuk memboyong Martial di tahun depan sangat terbuka lebar. Manchester United sudah jengah dengan sang striker karena performanya tidak kunjung stabil semenjak ia bergabung ke tim mereka. Belum lagi ia juga rentan mengalami cedera. Jadi MU memutuskan untuk berpisah dengan Martial di tahun depan.